Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi vokal, semivokal dan diftong, serta asimilasi fonetis. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Ayu Widya Putri, 2. Vina Maulida, 3. Roro ASPSN, 4. Areta Esta Faustina, 5. Markamah Wiliana. Pengertian vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan, suatu hambatan dalam saluran suara di atas glotis. Ada beberapa cara untuk menggolongkan bunyi-bunyi vokal. Yang pertama, menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi, digolongkan atas vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Yang kedua, menurut posisi tinggi rendahnya lidah, digolongkan atas vokal tinggi, vokal madya, dan vokal rendah. Yang ketiga, menurut peranan bibir, digolongkan atas vokal bundar dan vokal tak bundar. Yang keempat, menurut lamanya pengucapan vokal dengan mempertahankan posisi alat-alat bicara yang sama, digolongkan atas vokal panjang dan vokal pendek. Yang kelima, menurut peranan rongga hidung, digolongkan atas vokal sengau dan vokal mulut atau vokal oral. Yang keenam, dilihat dari struktur vokal, dibedakan atas 4 jenis, yakni vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal semi terbuka, dan vokal terbuka. Semivokal. Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran, dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Contohnya vokal U, yang merupakan vokal bundar. Mengenai pembundaran lebih sempit lagi, maka alur yang terjadi terlalu sempit untuk menghasilkan vokal yang sejati. Maka dari itu, U adalah semivokal. Semivokal bukan vokal yang murni, bukan pula konsonan yang murni, tetapi secara praktis dianggap sebagai konsonan saja. Selanjutnya adalah diftong. Diftong adalah dua vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas atau denyutan nafas. Pada waktu pengucapannya ditandai oleh perubahan gerak lidah dan yang berfungsi sebagai inti suku kata. Diftong merupakan vokal yang pada saat pengucarannya berubah kualitasnya. Dalam sistem tulisan diftong biasa dilambangkan oleh dua vokal yang berurutan dan kedua vokal tersebut tidak dapat dipisahkan. Diftong dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu diftong naik, diftong turun, dan diftong memusat. Yang pertama adalah diftong naik. Diftong naik adalah vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi dari yang pertama. Posisi lidah semakin naik sehingga strukturnya semakin tertutup. Dalam bahasa Indonesia, memiliki 3 jenis diftong naik. Yang pertama, diftong naik menutup maju, AI. Contohnya dalam kata nilai, pandai, pakai. Yang kedua, diftong naik menutup maju, OI. Misalnya pada kata amboy. Yang ketiga, diftong naik menutup mundur, AO. Misalnya pada kata saudara. Selanjutnya adalah asimilasi fonetis. Pengertian dari asimilasi ialah saling pengaruh yang terjadi antara bunyi yang berdampingan atau bunyi kontigu, atau antara yang berdekatan tetapi dengan bunyi lain di antaranya dalam ujaran, atau bunyi diskret. Contoh sederhana asimilasi fonetis kita ambil bunyi T. Dalam bahasa Inggris yang biasanya diucapkan secara apiko-alveolar, tetapi bila terdapat sebelum bunyi S, maka menyesuaikan diri dengan artikulasi lamino-alveolar bunyi S tersebut. Menjadi lamino-alveolar sendiri, T dalam kata stop misalnya. Dalam laminalisasi pelafalan bunyi T, dalam kata stop seperti diuraikan di atas, bunyi S lah yang mempengaruhi artikulasi bunyi T, dan tidak sebaliknya. Pengaruh terjadi ke depan. Asimilasi ke depan semacam itu disebut asimilasi progresif atau progressive assimilation.
Sedangkan letupan ke samping bunyi T dalam kata butler diakibatkan oleh perlunya pengartikulasian bunyi L yang berikutnya secara apikal dengan perkataan lain. Arah pengaruh adalah ke belakang, dan asimilasi semacam itu disebut asimilasi regresif atau regressive assimilation. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.